tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin cek kehadiran kalian. Ada siapa hari ini tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir ya? Ya. Semua hadir, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak terasa anak-anak bahwa kita sudah naik ke kelas 8 ya. Kita semua, kalian kali lalu masih di kelas 7, sekarang kalian naik ke kelas 8. Dan hari ini kita akan memulai dengan pelajaran agama dengan materi yang baru. Materi kita hari ini tentang Yesus pemenuh janji. Yang dalam hidupnya pernah berjanji. Tentang berbicara tentang janji, siapa dalam hidupnya pernah mengungkapkan janji di antara kalian? Ya, silakan Amel. Pernah janji ke orang tua untuk masuk ke gereja tapi bangun terlambat. Ya, pernah berjanji kepada orang tua untuk masuk ke gereja tetapi bangun terlambat. Kira-kira dari apa yang disampaikan Amel, anak-anak semua rasa apa? Kira-kira apa yang dilakukan Amel betul atau tidak? Siapa tahu? Apa yang, ya, Sari silakan. Salah. Kenapa salah menurut saya? Karena dia mengingkar janji. Karena dia mengingkari janji. Kalau kita ingkar janji, lalu apa yang akan dialami, apa yang akan dirasakan oleh kita yang mengingkari janji? Kalau misalnya Amel ingkar janji terhadap orang tua, yang harusnya dirasakan Amel adalah apa? Menyesal. Menyesal. Lalu orang tua merasa apa? Kecewa. Oke, itu sekilas tentang janji ya. Karena itu anak-anak semua, sebelum kita maju lebih jauh ke materi kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk membuka kelas kita dengan doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Silakan. Ya, Amel. Tuhan semua berdoa kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Dalam perantara Kristus, dalam kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Terima kasih, silakan duduk anak-anak. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakannya, sehingga semakin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus wartakan. Jadi supaya kalian paham. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ya, agar kalian memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang Yesus, makna Yesus yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dan mampu mensyukurinya dalam hidup dan mengaplikasikan wujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dalam hidup kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini anak-anak, tadi di awal pelajaran, di awal materi kita sudah berbicara tentang janji ya. Tadi satu pengalaman tentang janji disampaikan oleh Amel, tapi itu pengalaman dia mengingkari janji. Ya, terhadap janji banyak ada dua hal atau konsekuensi yang terjadi kalau kita berjanji. Ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Hal yang positif dan hal yang negatif. Hal yang positif itu kalau kita apa? Kita ingkar atau kita menepati? Kita menepati janji. Kita menepati janji. Hal negatif itu kalau kita apa? Mengingkar. Seperti tadi contoh yang disampaikan oleh teman kita apa? Amel. Itu akan mengakibatkan hal-hal apa? Negatif ya. Sekarang kita menggali dari dalam kehidupan ada cerita tentang Fabian dan Thomas ya. Coba anak-anak lihat di sana cerita tentang Fabian dan Thomas tentang konsekuensi sebuah janji. Bisa baca
Bisa. Baik anak-anak, setelah kalian membaca cerita tentang Fabian dan Thomas tadi, semua sudah paham toh ceritanya? Sudah. Bapak ingin tahu, kira-kira setelah kalian membaca cerita tentang konsekuensi sebuah janji, cerita tentang Thomas dan Fabian tadi, menurut kalian, kira-kira apa alasannya Thomas dan Fabian berjanji? Siapa tahu? Saya, Pak. Oke, ini Asri, silakan. Karena mereka salah menggunakan kepercayaan orang tua. Mereka salah menggunakan, tepuk tangan dulu. Jawabannya luar biasa ya, karena mereka salah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Lalu, menurut kalian, selain dari cerita Fabian dan Thomas tadi, menurut kalian apa alasan lain yang mendorong seseorang mengungkapkan janji? Siapa tahu? Saya, Pak. Ya coba Dewa silakan. Ya, salah satunya karena cinta, Pak. Oke, karena cinta. Itu betul ya jawaban. Tepuk tangan lagi. Cinta juga anak-anak, cinta juga alasan karena cinta bisa mendorong orang berjanji. Misalnya Hendra menyatakan cintanya kepada seseorang suatu saat nanti kalau sudah besar ya, itu namanya oh ya kita berjanji akan bertemu di mana itu kan janji untuk janji. Terima kasih. Jadi anak-anak setelah beberapa jawaban dari teman-teman kalian, sekarang kita sama-sama membuat kesimpulan bahwa dari cerita konsekuensi sebuah janji itu, kita tahu bahwa sebuah janji itu memerlukan apa? Memerlukan pengorbanan. Memerlukan apa? Kadang memerlukan apa? Pengorbanan. Ya, sebuah janji menuntut untuk ditepati. Jadi kalau kita sudah bisa berjanji, kita juga harus bisa apa? Menepati janji. Dan janji yang ditepati itu akan membahagiakan orang yang membuat janji atau orang yang memberi janji. Dari dua belah pihak mendatangkan apa? Kebahagiaan. Ya, setelah kita mendengar cerita tentang menggali pengalaman hidup tentang janji, sekarang kita akan menggali pengalaman kitab suci atau mencari pesan kitab suci yang berbicara tentang janji Allah kepada manusia. Karena itu saya ajak anak-anak semua kita duduk dalam kelompok. Buatlah 4 kelompok. Silakan. Ya sudah buat 4 kelompok ya. Nanti kalian silakan melihat di lembaran kerja ini untuk mengisi jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Berdasarkan bacaan yang ada di papan tulis ya. Bisa digunakan buku sebagai referensi untuk menjawab. Kalian sudah kerja habis kan? Sudah. Kalau sudah kerja habis, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan jawabannya. Tadi sudah dikasih pertanyaannya, silakan menjawab. Mungkin dari kelompok satu mana? Ya kelompok 1 silakan menjawab. Ayat manakah dalam kitab suci Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15 yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Kata janji dari Allah adalah keturunan. Kata janji dari Allah adalah kata keturunan. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, lalu dari kelompok 2, sekarang mewakili kelompok 2. Bagaimanakah Allah memenuhi janjinya berdasarkan beberapa perikop yang diberikan tadi? Ya silakan kelompok 2, perwakilannya siapa? Ya Arsi, silakan. Dengan mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mengutus Yesus putranya untuk menyelamatkan. Allah menyelamatkan manusia dengan cara mengutus Yesus putranya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 3
Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, yang akan menjawab siapa? Ketuanya kan? Berdasarkan bacaan kitab suci, hal apa saja kan yang menunjukkan dimensi kemanusiaan Yesus atau ciri-ciri kemanusiaan Yesus? Silakan. Jadi menurut kami hal yang menunjukkan ciri kemanusiaan Yesus yang pertama dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Maria, yang kedua berjenis kelamin laki-laki dan bisa merasakan sedih, marah, lapar dan haus. Itu saja. Oke, terima kasih luar biasa. Sekarang dari kelompok yang terakhir perwakilannya, kalau tadi kelompok 3 pertanyaannya tentang dimensi kemanusiaan, dari kelompok 4 dimensi kealahan yang ada di anak-anak sekalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita merenung, kita duduk tenang untuk meresapi pengalaman tentang janji dan menghayati tentang janji Allah dalam hidup kita sehari-hari. Kita duduk sopan ya, duduk tenang dan sambil membaca, mengikuti apa yang ada di dalam kitab suci. Jadi dalam pertemuan. Ya, setelah kalian refleksi tadi sebagai wujud nyata atau aksi yang harus kalian lakukan untuk menghayati pengalaman janji Allah menyelamatkan kita dalam hidup, silakan buat sebuah doa yang berbicara tentang janji Allah dalam hidupmu. Bisa toh? Bisa. Itu nanti dikerjakan di dalam lembaran kerja yang sudah dibagikan, lalu dikerjakan 1 minggu, pada pertemuan berikutnya dikumpulkan dan beberapa orang mewakili teman-teman akan mempresentasikan. Anak-anak, marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Saja kita semua untuk berdiri dan saya silakan kita dalam doa penutup ya. Pada teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan dalam kepadamu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Jadi anak-anak, pelajaran kita pada hari ini selesai. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Siap, hormat. Terima Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah